Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Tresya Nainggolan. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 11 tahun 2020. Jadi hari ini saya belajar tentang wawasan kebangsaan. Menurut saya wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam mengenal diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ketika dia sudah mengenal dirinya dengan baik, maka akan tumbuh yang namanya rasa cinta atau sering sekali disebut dengan rasa nasionalisme. Nah, ketika rasa nasionalisme itu sudah tumbuh, maka akan ada yang namanya rasa memiliki. Lalu, ketika ada rasa memiliki, maka puncaknya adalah ia akan memiliki sikap rela berkorban. Jadi pada intinya adalah ketika wawasan kebangsaan itu sudah terbangun, maka puncaknya seseorang itu akan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi wawasan kebangsaan itu pada hakikatnya adalah hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Adapun tujuan wawasan kebangsaan itu yang pertama adalah untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri setiap orang. Yang ketiga adalah cepat menyadari keberadaan hal-hal yang mengancam NKRI. Dan yang keempat, mendorong perilaku patriotisme. Kenapa wawasan kebangsaan itu sangat penting? Terlebih untuk ASN. Nah, kita mengetahui bahwa salah satu fungsi ASN itu adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi kenapa wawasan kebangsaan itu sangat penting untuk ASN adalah yang pertama, memang itu sudah amanat dari undang-undang. Terus yang kedua, ASN itu tugasnya adalah untuk melaksanakan urusan publik atau urusan masyarakat. Yang ketiga, kenapa itu penting bagi ASN adalah itu merupakan tanggung jawab moral, ya, yang mana itu merupakan sumpah jabatan seorang ASN. Itu tertuang di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 dan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5. Nah, dan yang paling penting lagi, peran ASN itu adalah sebagai pengayom masyarakat. Oke. Nah, bagaimana penerapan wawasan kebangsaan itu di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penerapannya itu bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama itu adalah aspek moral. Yang kedua aspek intelektual. Nah, aspek moral itu apa? Yaitu adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Nah, untuk aspek intelektualnya itu adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa. Nah, jadi penerapan wawasan kebangsaan itu dilihat dari dua aspek ini, aspek moral dan aspek intelektual. Oke. Nah, jadi refleksi yang saya dapat tentang makna materi wawasan kebangsaan ini adalah kita mengetahui bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat besar dengan kekayaan alam yang sangat melimpah pastinya. Dan untuk menjadi negara seperti sekarang ini, itu merupakan perjuangan sangat panjang dan itu pasti tidak mudah. Maka dari itu, saya sebagai seorang ASN itu harus bisa menghargai itu dan harus bersyukur pastinya telah ditakdirkan lahir di Indonesia. Nah, cara saya bersyukur tuh bagaimana? Ya, cara saya bersyukur tuh saya harus melakukan pekerjaan saya itu dengan baik dan maksimal. Melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, ya, agar mahasiswa yang saya ajarin itu memiliki karakter yang baik, dapat menyerap apa yang kita sampaikan itu dengan baik, ya. Lalu ketika mereka menyerap pembelajaran di kelas itu dengan baik, maka itu sangat berdampak terhadap Indonesia. Dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang kuat karena SDM-nya yang sangat berkualitas. Jadi intinya kita harus bersyukur telah ditakdirkan lahir di Indonesia dan kita harus melakukan hal yang lebih baik lagi untuk Indonesia.
Nah, lalu rencana aksi yang akan saya lakukan adalah saya berencana sebelum saya memulai pembelajaran di kelas itu, saya akan meluangkan waktu 3-6 menit untuk membahas tentang wawasan kebangsaan ini. Agar apa? Agar mahasiswa itu lebih termotivasi lagi dan pengetahuannya tentang wawasan kebangsaan itu bertambah, sehingga nantinya akan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki, dan akan menumbuhkan rasa bangga, ya, rasa bangga menjadi putra putri bangsa ini. Nah, dengan saya memberikan motivasi dan masukan, maka mahasiswa itu akan menjadi lebih semangat lagi di dalam pembelajaran itu. Nah, jadi intinya saya sebagai dosen itu harus bisa menjadi agent of change untuk mahasiswa-mahasiswa saya, memberikan nilai-nilai positif dan memberikan nilai-nilai yang baik serta menjadi berkat buat orang banyak. Nah, dan menurut saya itulah nilai yang terbaik dari kehidupan ini. Terima kasih.